Ya, siap-siap mulai downtrend. Ya, kalau misalnya dia kuat di atas garis biru ini ya berarti dia akan sideways ya. Kalau enggak itu bisa turunnya cukup lumayan. Itu dari indeks finance ya. Untuk indeks energi yang kita tahu ya beberapa bulan terakhir indeks IHSG itu dikontrol juga sama indeks energi ya, batu bara, nikel, dan tambang-tambang lainnya gitu ya. Nah, ini kita lihat udah ada candle merah. Artinya apa? Ini masih ada potensi untuk koreksi. Oke. Selanjutnya indeks properti. Ya, properti waktu 2 minggu yang lalu sempat cukup bagus ya, tapi makin ke sini dia mulai koreksi lagi. Ini ada potensi dia bikin double bottom. Ya, ada potensi dia bikin double bottom, so masih belum ada yang menarik juga dari sisi sektor properti. Lanjut ke infra. Ya, infra juga sama ya. Sektor infra itu sudah mulai downtrend dari sini ya, udah dari minggu yang lalu sebenarnya kan. Makanya kita belum ada rekomen untuk di sektor infra. Suaranya jelas nggak ya? Jelas. Oke. Lanjut lagi ya. IDX non cyclical. Nah, IDX cyclical. Consumer cyclical ini juga mau koreksi ya. Jadi udah kelihatan ya banyak banget saham atau sektor-sektor yang mulai koreksi. Ini artinya bisa dibilang harusnya hari ini bisa jadi peak ya, peak untuk IHSG. Ada potensi naik lagi nggak? Ya, sementara minggu ini view-nya adalah koreksi. Ya, minggu ini view-nya adalah koreksi. Kalau untuk naik lagi, misal ke tadi kan high-nya 7350, sekitar situ ya. Bisa ke 74 atau enggak, kita harus lihat minggu depan. Seperti itu. Ya, ini juga sektor industrial udah naik cukup banyak. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci, ini udah mau kena Fibonacci 161,8% ya, artinya udah mau kena golden Fibo dan ada potensi untuk koreksi juga. Terus IDX Basic. Basic di sini termasuk ayam-ayaman ya, makanya itu ayam-ayaman kita udah keluar, tinggal satu main yang belum keluar. Kita akan lihat besok apakah mainnya masih ada potensi untuk naik atau enggak. Kalau enggak mungkin kita akan keluar juga ya, kita akan ikut rotasinya juga. Indeks transportasi. Nah, ini yang baru mau atau baru akan breakout ya. Nah, kita untuk transportasi itu kita punya Soci ya, meskipun kita udah cukup lama pegang dan nggak kemana-mana, naiknya bisa dibilang pelan banget gitu ya. Mungkin kita akan nambahin, mungkin kita akan nambahin satu saham lagi di sektor transportasi ya. Kemungkinan akan kita tambahin satu lagi. Atau mungkin bisa ke saham yang lain yang nanti ada beberapa pilihan. Indeks Tekno. Nah, Indeks Tekno sudah nggak downtrend lagi ya, udah mulai sideways. Ya, ini udah mulai sideways di
di range sini ya, udah mulai sideways. Terus beberapa hari yang lalu atau minggu lalu dia breakout. Nah, cuman candle hari ini modelnya seperti ini ya. Apa namanya? Shooting star. Ini bisa jadi akan ada koreksi dulu. Ya, bisa jadi akan ada koreksi dulu, baru dia lanjut naik lagi. Gitu ya. Terus ada IDX. Non cyclical. Nah, dari minggu lalu non cyclical ini terbentur atau terhalang oleh resisten ya yang ada di garis orange ini. Nah, ini kita harus lihat dulu 2 sampai 3 hari ini akan seperti apa gitu. Apakah kuat di atas garis orange ini yang di 646? Kalau kuat dia masih bisa lanjut. Kalau nggak kuat berarti dia bikin double bottom ya. Jadi ini polanya masih nggak tahu mau bikin pola reversalnya apa gitu. Bisa double bottom, bisa apa namanya? Ascending triangle atau yang lainnya. Gitu ya. IDX help. Nah, dari IDXL juga masih belum bisa bikin masih belum bisa breakout 1480 ya. Hari ini juga shooting star, ada potensi untuk koreksi dulu sebelum dia lanjut naik lagi. Ya. So, secara sektoral minggu ini adalah minggunya koreksi setelah beberapa minggu kemarin lebih sering naiknya dibandingin koreksinya. Nah, minggu ini akan mulai koreksi. Ya. Nah, tadi udah ngomongin sektornya gitu ya. Sekarang kita cek per saham untuk blue chipnya ya di sektor finance yang dari bulan kemarin itu diakumulasi terus sama asing ya. Sekarang BBCA sudah downtrend ya, udah downtrend, patah tren yang dari garis merah. Terus di sini juga EMA-nya sudah dead cross. Ya ini udah potensi banget turun sampai 7.200-an. Ya, selamat buat Bapak Ibu yang kemarin sudah ngikutin rekomendasi dari saya untuk mengurangi porsi banking. Ya, bagi yang belum, eh, bagi yang belum ngurangin, ya siap-siap aja. Kalau ada naikan atau rebound, ya mungkin bisa buang barang dulu sedikit. Ya, BBCA, BBRI, ya BBRI juga sama ya, sudah mulai siap-siap akan koreksi dulu. Itu terus Mandiri, nah Mandiri juga sama ya. Rata-rata hampir semua Big Bang ya. Nah kemarin saya waktu minggu lalu saya masih bilang BBNI itu masih boleh gitu ya, masih boleh. Nah kalau sekarang kita harus wait and see dulu ya. Kalau punya BBNI wait and see dulu. Karena apa? Karena kalau misalnya dia ternyata nggak bisa lewat sini ya dalam ya 1-2 hari ini ada potensi ikutan turun juga gitu. Cuman kalau saya sih lebih prefer atau lebih eh, setidaknya lebih milih inilah BBNI dibandingin bank yang lain ya, big bank yang lain. Kenapa? Karena dia mau red issue meskipun harinya masih belum tahu kapan, tanggalnya kapan, red issue-nya di berapa, cuman biasanya ditarik dulu gitu ya. Kenapa? Karena red issue biasanya akan turun ya, model kayak ini. Kalau Bapak Ibu perhatiin MDKA. Ya ini MDKA kan kenceng banget nih. Nah, terus kan dia mau red issue nanti ya, tanggal 13 kum rate-nya. Nah, itu biasanya akan mulai koreksi. Nah, nanti kumnya juga langsung turun biasanya. Gitu. Turunnya itu karena
hukum ya, bukan karena harga sahamnya gitu ya. Jadi maksudnya akan ada keseimbangan baru. Jadi sementara sih kalau yang punya MDKA, ya saran saya kalau memang mau ikut rate-nya, boleh gitu, bukan nggak bagus, rate-nya itu juga bagus gitu. Cuman kalau kayak saya nggak suka beli rate-nya, jadi kalau saya sih nungguin setelah lewat dari tanggalku gitu. Jadi kalau ditanya MDK rate-nya bagus, bagus, layak dibeli sekarang juga, layak dibeli sekarang, ikut rate-nya, ditebus ya maksudnya ikut rate-nya, ditebus, terus dijual lagi di market gitu ya. Terus bank yang lain, BBTN juga sideways ya. BBTN masih sideways, masih nggak tahu arahnya kemana. Saran saya BBTN juga jangan dulu. Nah, berikutnya, jadi minggu ini karena koreksi, ya minggu ini karena IHSG berpotensi koreksi secara sektoral tadi sudah dibahas ya, banyakkan sektornya itu terkoreksi juga. Itu jadi kita udah harus hati-hati. Pertama, kalau misalnya mau masuk ya nggak bisa swing yang lama-lama gitu ya, nggak bisa nge-swing lama-lama. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak bisa cari saham yang secara fundamentalnya bagus gitu ya. Kenapa? Karena rata-rata sudah pada mahal. Yang gorengannya itu yang lagi lumayan bergerak sekarang ya. Akhir-akhir ini yang gorengannya seperti apa? Contoh kayak IATA. Ya, IATA hari ini naik cukup signifikan ya. Terus apalagi ada Becap. Becap sih hari ini nggak terlalu naik signifikan, tapi ini juga cukup menarik. Ya. Ini Becap bisa lewat ini atau kuat di atas 316 gitu ya. Ini ada potensi untuk lanjut naik lagi. Ya. Terus tadi saya ada sebut sektor transportasi kapal. Nah, kemungkinan kita akan pantau bull. Kita akan pantau bull. Kenapa? Karena di sini tuh ada pola. Nah, ini ada pola. Nah, sorry. Nah, ya ada pola. Ya, kalau besok rebound atau hijau candlenya ya kemungkinan kita akan tukar barang ke ini. Ya, targetnya masih jauh. Bisa sementara bisa sampai sini 238. Ya. 230 lah ya, 230 sampai 238. Targetnya habis itu. Terus ada saham BBYB ya. BBYB ini udah mulai bisa kita pantau ya karena ini udah mulai dekat-dekat sama low-nya. Ya udah mulai dekat-dekat sama low-nya dan ini tuh mau red issue ya. Infonya sih dia mau ngeluarin maksimal 5 miliar saham dengan total dana 5 triliun. Jadi sebenarnya kalau dibagi itu harusnya 1.000 gitu. Cuman kalau obrolan sama analis tuh sahamnya bisa aja nggak maksimal gitu. Jadi bisa aja cuman kan tadinya 5 miliar saham gitu. Jadi bisa aja cuman 4 miliar saham. Jadi harganya kan bisa naik. Nah, yang jelas itu akan harga red isunya akan ada di atas harga red issue yang sebelumnya. Sebelumnya itu terakhir BBYB red issue di harga 1.300. Ya, pengalaman tahun lalu 2 kali red issue, BBYB selalu sukses. So ini cukup menarik juga sih. Ya, belinya nggak terlalu mahal dan ini secara teknikal dia lagi sideways ya di range yang orange ya 17 sampai 2,5 gitu. Ya.
Terus penggantinya apa? Calon penggantinya lagi itu ada RANS ya, RANC. Ini juga kalau besok hijau candlenya itu akan menarik. Yang akan menarik. Kenapa ini juga? Ini kan punyanya eh, The Rans Market ya, terus dibeli sama Blibli dan sekarang info terakhir itu Blibli lagi mau coba merger sama tiket.com ya buat dia listing di bursa juga ya. Mungkin listingnya sih tahun depan, mergernya tahun ini gitu. Mungkin ya, mungkinnya tahun depan. Tapi kalau tahun ini sih harusnya udah merger mungkin di kuartal 4 kali ya, gitu. Nah, ini akan jadi sinyal yang cukup bagus buat RANC ini. Terus konstruksi belum ada tanda-tanda lagi ya, konstruksi belum ada tanda-tanda lagi. Waskita juga sudah bikin apa? Sorry, udah hampir di low ya. Artinya bisa aja dia breakdown dari low-nya. Ya, bisa aja dia breakdown dari low-nya. Kemungkinan ya, kemungkinan sih bisa di sekitar kemungkinan sih bisa di sekitar ini ya 480-an lah ya, 480 490 kemungkinan di situ baru dia rebound lagi gitu ya, kemungkinannya di situ ya, mungkin di area sini bisa dipantau gitu ya. Terus Adikarya juga udah di ACC ya, mau isu jumlah lembar dan nominalnya saya lupa berapa gitu. Cuman kalau saya nggak salah hitung pada saat itu tuh saya iseng hitung itu tuh red isunya di harga sekitar 400-an ya, sekitar 400-an ya. Artinya kalau misal ternyata harga sahamnya ini breakdown dari low yang di sini ya di 650 660 gitu ya. Mungkin akan bisa turun sampai 500-an. Mendekati harga RI-nya ya, mirip kayak Waskita ya. Gitu. Terus bulan ini bulan April, bulan puasa dan minggu depan bulan depan sudah mulai Lebaran ya. Bulan ini juga BBM udah mulai naik, ya, minyak juga naik, udah nggak disubsidi lagi dari beberapa minggu yang lalu. Nah, ini akan memicu yang namanya inflasi ya, memicu yang namanya inflasi dan akan ngaruh ke saham-saham properti. Kenapa? Karena kalau inflasi itu biasa Bank Indonesia akan naikin suku bunga ya, akan naikin suku bunga. Nah, properti apakah akan bagus kalau Bank Indonesia akan naikin suku bunga? Jawabannya enggak. Ya, jawabannya enggak. Nah, terus kenapa apa munculin Pewon? Karena ini properti yang punya mall, gitu ya, yang punya mall, laporan keuangannya juga diprediksi akan bagus, gitu ya. Apalagi nanti kan mall juga bakalan dibuka kan? Sorry, sekarang juga udah dibuka gitu kan? Sekarang juga udah dibuka, so ini cukup menarik untuk Pewon, ya. Kalau yang lain yang punya mall juga coba kita cek ya, Sumarekon. Ya, Sumarekon masih belum kelihatan tanda-tandanya. Terus CTRA ini juga masih belum ya. Ini kelihatannya masih, sorry ini ada pola. Ya, ini ada pola, mungkin 900 bisa jadiin titik entry ya. Ya, mungkin 900 kalau dia rebound itu udah
menarik menurut saya. Terus kalau Astri itu ada Alam Sutra. Ya, di sekitar Alam Sutra di sekitar 150-an ini akan menarik. Terus properti yang ada mallnya LPKR. Ya, LPKR Southwest selama dia kuat di atas 126 sampai 128 itu masih oke. Udah ya, mau propertinya ada mallnya paling itu doang. Ya, jadi hati-hati aja kalau Bank Indonesia udah mulai naikin suku bunga, biasanya kalau suku bunganya naik, IHSG juga turun. Ya, biasanya seperti itu. Suku bunga naik, IHSG turun. Kenapa? Karena orang mulai jual sahamnya, mulai masukin lagi ke tabungan gitu ya, deposito atau yang lain sebagainya yang lebih aman. Gitu. Oke, dari saya itu dulu aja. Ada yang mau ditanyain? Oh, tadi ada bahas saham Tegra ya. Sorry, tadi ada rekomen Tegra ya. Nah, Tegra ini udah mulai sideways ya. Kenapa direkomen? Karena dia udah mulai sideways, gitu ya. Dia udah mulai sideways di rank sini. Sebenarnya lebih confirm tuh kalau dia breakout dari 77 gitu ya. Cuman tadi saya di time frame kecil sebenarnya udah ada sinyalnya tadi ya. Pas candle ini tuh naik. Nah, cuman ternyata setelah dia naik dibanting, ini juga candle berikutnya juga dibanting. So ini kita akan lihat lagi di besok ya. Kita masuk dari 73 sampai range 73 sampai 76 ya. Which is kalau cut loss-nya di bawah 70 artinya kita minus bisa hampir 10%. Tapi kalau misalnya ternyata breakout 177 ya, kalau dia bisa breakout 177 itu bisa ke support berikutnya ya. Sorry, ke resisten berikutnya gitu. Target saya sih 85 sampai 90-an ya. Ini karena ada bisa di adjust sampai sini gitu. Ya. Jadi kurang lebih untuk Tegra seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Kalau suku bunga potensi naiknya cuma 0,25%. Ya, tapi tahun ini kemungkinan akan 2 kali naik. Ya, menurut prediksi saya 2 kali naik. Eh, berarti total kenaikannya 0,5% gitu. Cuman 0,25% kalau nggak di bulan ini paling lambat bulan depan itu udah pasti akan naik. Gitu. Nanti yang berikutnya lagi itu akan ada di sekitar kuartal 4 kalau prediksi saya. Gitu. Kalau prediksi saya akan seperti itu. Oke, ini ada yang tanya. ICBP SCMA Retail.
ICBP. Ya, ICBP masih belum terlalu kelihatan selama dia belum bisa lewatin dua garis orange ini ya di 7725 berarti ini. Ya, sorry, ditinggiin deh sampai sini lah ya. 78 lah. Kalau bisa di atas 78 itu udah mulai menarik untuk ICBP ya. Kalau SCMA kebetulan kita memang masih ada Porto di sana ya di SMA, cuman saya mulai ngelihat agak rawan nih, ya, mulai agak rawan. Ya, saya lihat mulai agak rawan, jadi kita akan lihat besok gitu. Kalau ternyata besok masih candlenya masih merah ya, kemungkinan kita akan sell. Tapi kalau candlenya nggak merah, kita akan hold. Gitu. Seperti itu. Ya, kalau misalnya dia koreksi, berarti dia mau bikin pola ya. Artinya di sini tuh resisten yang bisa dibilang cukup kuat gitu ya. Ya di 300 itu akan jadi resisten yang cukup kuat. Bisa jadi polanya cup and handle atau ascending triangle gitu atau double bottom itu bisa. Bisa berbagai macam. Makanya kalau besok merah ya kemungkinan kita akan quit dulu, kita akan lihat dulu. Ya. Minggu ini tadi kan kebetulan kita nggak bahas sektor CPO ya. Kemungkinan minggu ini juga akan sektor CPO itu akan jadi menarik. Contoh LSIP. Ya, LSIP ada pola symmetrical triangle. Terus hari ini coba breakout dari 1490 tapi ketahan. Nah, kalau besok bisa breakout confirm atau closing di atas 1490 ini akan menjadi konfirmasi buat dia lanjut naik ya. Terus ada Ali CPO ya. Eh, CPO yang saya sebut ini yang potensi menarik karena ada beberapa CPO yang belum kelihatan sinyalnya gitu. Ya ini Ali juga menarik ya. Kita lihat di sini ada resisten, terus kita kalau tarik garis trendline, nah ya artinya apa kalau besok dia breakout ini breakout 13.000 lah ya, 13.000 ini targetnya 15.000 ya. Terus ada pound. Pound ini kemarin sempat ATH ya, sempat ATH, terus dia koreksi gitu. Nah, PAM ini minggu lalu udah sempat dibahas ya. Minggu lalu udah sempat dibahas, udah direkomend kalau dia breakout 935 940 nih targetnya akan ke sini. Ya. Nah, hari ini ARB merah ya. Kalau turun lagi ini akan cukup menarik ya. Coba kalau kita ukur pakai Fibonacci, area untuk belinya itu di sini. Ya. 935 sampai dengan 1000. Ya, ini menarik. Jadi kalau turun sini, terus ada pola candle, ini akan jadi yang menarik. Ya, terus berikutnya itu ada Gosco.
Ya, Gosco hari ini candlenya masih hijau meskipun ada ekor di atas. Ya, masih hijau meskipun ada ekor di atas. Kalau misalnya kita bikin pola gitu ya, bikin garis atau pattern seperti ini ya. Kemarin di tanggal 7 April dia udah breakout, tapi candlenya berikutnya merah, hari ini sideways. Nah, kalau dia kuat di atas 155 ini potensinya dia lanjut ya. Konfirmasi berikutnya dia harus breakout lagi di level sekitar 166 ya, 166 165 breakout dia akan potensi ke 184 sampai dengan sini 200 ya. Bisa lebih dari 200 bisa juga. Ya, kalau lebih dari 200 bisa ke 240-an harusnya ini. Ya, sekitar sini ya. Atau dari mana kok 240 padahal belum tarik Fibo ya. Nanti lama-lama kalau udah kenal sama Fibo bisa perkiraannya udah bisa dapat di mana gitu ya. Tanpa harus pakai Fibonacci lagi. Gitu. Ya, ini target selanjutnya. Ini menarik. Terus SSMS yang terakhir dari CPO. Ya, sayang hari ini candlenya merah. Kalau nggak merah itu bagus. Ya, tapi kalau besok hijau pun ini udah mulai menarik. Ya, udah mulai menarik. Oke, kita jawab pertanyaan lagi. Keras. Nah, keras ini juga bagus ya. Menurut saya dengan direktur yang baru, saya lupa namanya Pak siapa gitu. Kepemimpinannya oke gitu ya. Manajemennya juga jadi lebih oke. Sebenarnya ini plannya masih sesuai dengan plan yang saya belum pernah kasih di sini ya. Oke. Plannya adalah ini kan ada gap hanya 366. Oh sorry nggak ada gap ya. Nah ini sebenarnya masih menarik sih, ya masih menarik kalau dia bisa kuat di atas 392 gitu ya, 392, 390 gitu. Ini masih menarik. Ya masih menarik. Jadi kalau kayak gini gimana ya buy on weakness aja. Harusnya sih besok udah nggak akan turun sedalam hari ini. Ini berapa persen sih? 3%. Harusnya besok nggak akan turun sedalam ini. Harusnya. Mungkin turun sebentar, sideways ya beberapa 1-2 hari baru dia lanjut naik lagi. Ini kalau lewat dari sini ini bisa ke 400 sekitar ya, sekitar 440-an sih targetnya. Gitu ya. Ini bisa jadi mau bikin pola inverted head and shoulder. Ada kemungkinan seperti itu, ya. Jadi ini si left shoulder-nya, terus ini head-nya, gitu ya. Terus dilanjut lagi sama right shoulder-nya, gitu. Terus reversal ya mulai, gitu. Nah ini menarik, salah satu saham yang menarik sih ini keras. Jangan lupa dia tahun ini juga mau red issue ya. Tahun ini dia mau red issue. Jadi harusnya yang seperti saya bilang tadi, kalau mau red issue biasanya ditarik dulu. Gitu. Ya minimal kayak MDKA lah ya. Udah tahu mau red issue, harga sahamnya dinaikin. Ya kalau BBYB tunggu keluar dulu ininya harganya, harga red issue-nya.
gitu. Cuman udah mulai bisa dilirik. Terus BMHS. BMHS ini udah lumayan oke, ya, udah lumayan oke. Kalau dia bisa lewat dari garis merah ini, artinya dia bisa breakout 725 sampai dengan ini ya. Ini berapa? 760 itu udah oke. Gitu. Ya so far sih harusnya penurunannya udah selesai sih, harusnya. Penurunannya udah selesai. Coba kita cek yang lain ya. Hill. Nah, ini Hill ini kayaknya yang jadi penopang sektor health ya. Trennya masih naik Hill tadi. Mika juga naik tapi pelan-pelan. Harusnya ini juga dalam waktu dekat akan ada koreksi dulu. Terus RSGK, ada potensi double bottom ya RSGK-nya. Primnya masih nggak terlalu jelas. Silo. Ini juga masih ada potensi sideways dulu. Sampai nanti ada lagi yang mau IPO kalau nggak salah di sektor kesehatan ini. Cuman saya lupa apa namanya. Coba kita cek. Oh ini MTMH. MTMH. Nah, cuman kalau saya sih untuk MTMH nggak terlalu oke. Untuk IPO yang saya rekomen itu BIOS. Terus WinAir. Cuman hati-hati ya WinAir. Sedikit lebih beresiko. Gitu. Terus selanjutnya Olive. Ya. Nah, kalau untuk TLDN ini saya nggak rekomen, meskipun CPO gitu ya, CPO yang baru IPO kan STAA ya. Ya, ini lumayan sih sebenarnya, ya bisa disebut lumayan. Cuman saya nggak rekomen untuk yang TLDN. Kenapa? Karena histori dari underwater-nya agak kurang bagus buat saya. Gitu. Jadi saya masih belum rekomen untuk IPO TLDN, meskipun sama-sama CPO. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Wim ini menarik nih kalau kena garis ini. Saya panjangin ya. Ya, artinya besok turun sampai 450 lah ya. 440 lah ya. Itu menarik. Atau 430, 440 itu udah menarik. Ini ada gap juga kebetulan di sini. High-nya 440. Gitu. Ini menarik. Udah bikin higher high dan higher low. Ya, mudah-mudahan dia nggak breakdown dari garis diagonal ini baru dia rebound.
Kalau HMSP-nya ya, HMSP-nya masih belum terlalu kelihatan ya. HMSP-nya belum terlalu kelihatan, GGRM-nya. GGRM-nya juga sama, belum terlalu kelihatan. Mayoranya koreksi, balik lagi. Oke. Ini pertanyaan dari Ko Alex, kalau sekarang bagusnya belanja di sektor apa ya? Kalau IHSG-nya koreksi. Eh, Tadi secara sektoral, sektor finance itu kurang bagus. Ya. Cuman kalau saya sih lebih eh, apa namanya ya? Jadi kalau kita lihat secara sektoral itu kan memang sektor finance lagi down, baru memulai downtrend. Ya, baru mau mulai downtrend. Ya, baru mau mulai downtrend. Minggu lalu udah sempat dikasih tahu juga sektor finance dikurangin, tapi yang dikurangin di sini itu lebih ke big bang-nya, ya, lebih ke big bang-nya. Nah, jadi kalau saya sih cukup percaya bahwa suatu eh, kondisi kalau IHSG-nya uptrend, ya, itu akan dimulai dengan blue chip-nya dulu. Ya, blue chip-nya selesai, baru lapis 2, lapis 3 gitu kan. Nah, lapis 2-nya itu kan untuk sektor finance itu kan mirip kayak BBYB ya, BBYB ya, BBYB terus BANK ya, terus BNBA dan bank-bank yang lainnya kecuali yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil kan kayak BABP, BABP, BGTG gitu kan masih kecil. Nah, kalau yang Agro masuk ya lagi kok ya, maaf. kenapa? Agro masuk ya kok. Agro itu termasuk ke yang lapis 2 ya. Jadi sebenarnya agro udah cukup menarik sih. Cuman kalau saya masih belum berani ya. Belum berani rekomen kalau agro belum di bawah 1.000. Cukup kejam sih memang. Iya, gue juga nunggu segitu sih, soalnya ada Ya. sedikit Ini dikit paling kuat nyangkut. lah ini. Bisa dibilang paling kuat. Cuman nggak tahu bisa ke segini nggak gitu. Ya. Ya kalau bisa di bawah 1.000 lah nawarnya gitu. Tapi ini cukup menarik ya. Jadi aku sih bisa dibilang cukup percaya lah kalau akan ada namanya IHSG. Nah itu harusnya nggak ada saham yang downtrend. Cuman tinggal gilirannya aja gitu. Semuanya harusnya akan naik. Gitu. Tinggal gilirannya aja. Ya jadi kalau agro ya bagusnya sih di bawah 1.000 ya. Dikit lagi lah. Ini udah 1.060 mungkin beberapa. Kalau besok turun ini kan udah bikin new low juga ya di sini. Ini udah bikin new low. Kalau besok turun lagi, mulai menarik sih. Ya kayak kemarin-kemarin aku sudah mulai rekomen bank ya. Hari ini atau tadi tuh lupa rekomen BNBA gitu ya. Jadi udah mulai menarik sih. Kalau tadi agronya di bawah 1.000, kalau brisnya, nah brisnya nih tergantung ya. Kalau dia kuat di area sini di atas 1.400-an, ya kemungkinan ini akan jadi bottom gitu ya. Tapi kalau enggak ya
mungkin akan turun lagi gitu ya. 1130 kayaknya menarik. Cuman coba kita ukur ya. Coba ini ya. Kita ukur dulu pakai Fibonacci. Oke, ini turun sampai sini, dia mantul ke Fibo 50%. Gitu ya. Terus di sini dia breakdown ya. Udah breakdown long-nya, jadi kita coba tukar Fibo-nya. Nah, ya ini di secara Fibo di 900-an ya, 980. Ini pas di area sini. Sorry. Nah, cuman kalau misalnya kita coba deh tambahin, siapa tahu itu kejauhan gitu ya. Coba tambahin satu Fibonacci lagi, 1272. Nah, itu di sini 1380. Sorry, 1370. Gitu. Ya, coba kita hapus. Kita bikin yang support resisten manual. Nah, harusnya sih udah mulai menarik sih. Harusnya. Tapi ya kita akan pantau dulu lah. Ya, sinyal-sinyalnya gimana. Gitu. Tapi kalau ngomongin low-nya udah low belum? Ya, udah cukup lumayan low. Gitu. Ya. Secara teknikal udah cukup lumayan low, agro juga udah deket-deket, BPYP juga udah. Makanya menurut saya sih kok barengan gitu ya, kok barengan. Nah, berarti harusnya kalau mau naikinnya juga harusnya barengan. Harusnya kalau mau naikin juga barengan. Gitu. Ya. Jadi kalau tadi dibilang, oh indeks finansial katanya downtrend, iya, downtrend itu karena blue chipnya mulai koreksi atau sideways. Nah, buat menahan penurunan yang dalam supaya nggak dalam gitu maksudnya. Ya minimal bank-bank selain blue chip naik dong gitu. Meskipun nggak bisa dibandingin ya, market capitalnya aja kan jauh gitu. Coba cek Arto. Nah nih, Arto juga masih belum ada tanda-tanda, tapi udah mulai deket-deket gitu ya, udah mulai deket-deket. Kemarin sempat low di 11.000 berapa ya? 11.800 low. Ini udah mulai deket-deket kan. Gitu. Ya, menarik. Ya bisa dipantau lah. Kalau misalnya udah IHSG-nya udah mulai koreksi ya. Aku pernah bilang nggak ya, prediksinya lewat dari pertengahan bulan April itu akan koreksi. Ya, artinya mulai minggu depan koreksinya akan cukup lumayan. Tapi kita lihatlah. Oke, lanjut. Kertas, INKP. INKP kayaknya hari ini nggak terlalu kuat. Ya, ini sideways ya, sideways hari ini juga secara moving average atau exponential moving average ini akan downtrend lagi, akan lanjut downtrend lagi. Ini rank sideways-nya sampai sini ya. Jadi kemungkinan di sekitar 7.100-an ini akan menarik. Ya. Rank sideways-nya itu dari 71 sampai 91 nih. Itu untuk Tekim. Sorry, untuk INKP. Untuk Tekimnya masih belum terlalu kelihatan juga ya. Kemungkinan akan turun lagi ke 67.
Sekitar 67 sampai 63. 64 lah, 63 64. Semen. Semen tuh kemarin sempat cukup oke sih, ini kayak SMGR. Cuman ternyata itu oke-nya tuh pas tanggal KUM ya. Jadi hari ini dibanting. Gitu. Ya hari ini Hari ini dibanting. dividen juga ya kok ya kalau nggak salah. Kemarin ya, KUM. Kumdet ya. Kemarin KUM hari Jumat, hari ini X. Memang biasa dibanting sih, pas X-nya itu pas dibanting biasanya. Cuman ini kan kalau nggak salah sih dividen yield-nya cuma 3%-an, dan ini kan hari ini koreksi 4,8%. Jadi harusnya kalau dia nggak mau turun lagi besok tuh udah harus rebound sih. Technical rebound harusnya. Gitu. Terus kalau semen batu rajanya, semen batu raja masih ada di ini ya, semuanya orange. Saya ganti deh. Hitam. Nah, diagonal hitam sama orange yang bawah gitu ya. Selama dia kuat di atas orange yang bawah dan belum breakout dari diagonal hitam, dia masih sideways. Tapi kalau udah breakout, uh, sideways-nya udah mulai lebih lebar gitu ya, sampai 595. Lebih dari 595 itu udah reversal. Ya, harus dicek dulu kayak gimana reaksi marketnya. Terus semen berikutnya SMCB. Ya, SMCB baiknya nunggu breakout ini aja sih, 1780-an lah. Ya, lebih confirm. Gitu. Nunggu breakout garis ini, baru confirm dia reversal, lanjut naik lagi. Semen cuma 3 itu kan. SMCB, SMPR, SM. Oh, sorry, ada satu lagi, INTP. INTP sih lebih ke downtrend ya. Secara jangka pendek lebih downtrend, tapi kalau ngomong jangka menengah ini potensi sideways direction ini. Gitu. Jangka pendeknya downtrend. Nah, ini harusnya sih bikin new low sih di sini. Ya 9.700-an lah, 9.798 mungkin. Sekitar situ lah harusnya udah menarik. Gitu. Ada lagi yang sorry. Ini kimia itu maksudnya apa ya? Kertas dan kimia. Mungkin temannya si BRPT sama si TPIA kali ya. Oh ya, oke. BRPT. BRPT itu sideways sih. Ya, sideways-nya udah cukup lumayan gitu. Karena uptrend pendeknya udah di breakdown ya. Uptrend pendeknya udah di breakdown, jadi dia sideways ya. Sementara sideways-nya ada di range ini. Sampai sini. Nah, beda sama TPIA. TPIA udah 10 ribuan ya. Oh, udah 11 ribu naik lagi. Ini kalau yang hijau nggak berhenti-berhenti hijaunya ya. Hebat. Kalau hijau nggak berhenti-berhenti. Mau masuk Keren sih. takut kok. Iya pasti takut, udah tinggi banget. Takut nyangkut jadinya nanti. Ini jangan-jangan ATH ya? Oh iya ATH nih. ATH nih. Ya kalau ada koreksi di bulan-bulan berikutnya ini bagus sih.
Ya, koreksi paling sampai 9 ribuan lagi gitu kan, lumayan. Bisa sampai 11-12 ribu gitu. Ya, jadi kalau untuk PPA nggak berani rekomen sih. Nggak berani rekomen. Tapi daily-nya uptrend ya, strong uptrend secara dari trend. Cuman kalau saya nggak berani rekomen karena takutnya ketinggian. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, sorry, BPKP tadi ya. BPKP masih bikin new low sih kalau kemarin-kemarin nggak salah lihat. Oh, udah mulai sideways ya. Udah mulai sideways. Ya. Tinggal dicek dulu nih dia di sini kuat nggak gitu. Nah, kalau di sini dia kuat sideways ya itu harusnya bisa jadi indikasi bagus ya. Tergantung seperti apa. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kok mau nanya yang tadi yang semen Gresik tadi ya? Ya. Itu kan gue nyangkut di 77. Gue udah mulai cicil-cicil sih, cuman bagusnya kalau nambah gedenya di berapa ya? Nambah gedenya ya. Sekarang belum terlalu kelihatan sih kok, tunggu besok kalau dia rebound, nah itu udah boleh dicicil lagi. Nanti gedenya tetap nunggu di breakout 7.000 ya. Jadi mending nunggu dia bikin uptrend dulu gitu ya. Iya Break. betul. Baru di ini di apa di average yang lebih besar gitu. Ada kemungkinan bisa ke 6.000 dulu ya kayaknya. Kalau pola ini mau dibentuk bisa jadi 6.000 kok. Kan kita nggak tahu. Makanya sebenarnya kalau teknikal tuh ya mungkin sekarang kita bisa gambar begini modelnya. Tapi kalau ternyata besok breakout belum bisa jadi gambarnya Gagal udah ya. nggak kayak gini lagi, beda lagi gitu. Makanya kalau saya sih secara teknikal saya lebih prefer buy if break gitu. Kenapa? Karena harusnya kalau breakout-nya jadi confirm itu langsung jalan. Meskipun ada potensi juga false breakout gitu ya, itu resikonya. Ya, mau beli di support pun ada juga kan support yang dijebol gitu kan. Iya, iya. Jadi ya pilihan lah. Lebih suka yang mana gitu. Kecuali memang didukung dengan indikator yang lain. Contoh nih, misalkan sekarang SMGR candle-nya merah, tapi stokastiknya udah di bawah gitu. Jadi kalau besok hijau, ini kan harusnya sangat berpotensi breakout garis yang biru ini kan. Nah, kalau breakout itu udah boleh masuk gitu. Atau misalkan hari besoknya hijau, stokastiknya udah mulai naik ya, udah boleh masuk sebenarnya. Spekulatif masih gitu. Jadi harus didukung dengan indikator yang lain. Gitu. Kalau gue sih tadinya mungkin mau cicil-cicil berat average-nya jadi 72 gitu. Jadi nanti kalau sampai ke 74 situ bisa udah Saat lepas-lepas profit dikit. ya. Gitu. Ya ada benernya juga, cuman ya kita juga harus hati-hati. Takutnya nanti malah jebol-jebol gitu kan. Mereka kalau aku sih biasanya lebih prefer nunggu sinyal. Gitu. Kayak BBYB itu tadi pagi ada sinyal. Tadi pagi itu ada sinyal. Sinyalnya adalah ada divergence ya.
sorry, sebentar. BBB itu mulai ada sinyal. Ya, ini dari sini ke sini kan low-nya makin turun. Stokastiknya dari sini ke sini, low-nya makin naik. Gitu. Tapi ya ini kalau mau lanjut naik, besok harus langsung naik, jangan sampai merah lagi gitu. Karena kalau besok merah lagi di 30 menit pertama itu bisa agak rawan. Rawan diturunin atau jebol lagi low yang ada di sini. Ini terus kan juga secara candlestick setelah turun ada satu candle Marubozu besar, ini kan namanya bullish engulfing. Harusnya dia lanjut naik gitu. Seperti itu. Ya, ini kalau kita mau ngambil action duluan di time frame kecil, didukung nama indikator yang lain. Udah seperti itu. Kayak waktu kapan saya rekomend DMMX ya. Meskipun belum capai target ya, udah koreksi. Tapi masuknya kan cukup oke kan di sini, di low. Masuknya di sini. Sorry, di sini atau di sini ya? Lupa. Oh, di sini, di sini. Ya di sini benar. Masuknya di sini. 6 April itu hari Rabu, Kamis, Jumat, Senin ya. 6 April di sini. Ya, ini sinyalnya coba kita kasih tanda dulu. Ya. Gitu. Ya, ini ada beberapa pola lah ya yang bisa kita lihat gitu kan. Mulai naik. Makanya saya mulai rekomen. Dan ternyata memang naik. Cuman naiknya itu masih belum capai target ya. Target saya 2000 sampai 2100. Dia high-nya cuma 1970-an. 1975 udah koreksi. Terus gimana dong? Boleh masuk nggak? Jawabannya kita lihat di daily. Jawabannya kalau dia kuat di atas berapa nih? Di atas inilah 1770 itu masih bisa naik gitu. Tinggal pertanyaannya dia kuat nggak nih di atas 1770 closingannya ya, closingannya. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau lihat sinyal lebih dulu bisa diturunin time frame-nya. Baru tinggal dipantau di daily-nya. Oke, tadi ada singgung BNBA, betul ada singgung BNBA. Ya. Kenapa? Udah mulai sideways. Ya, udah mulai sideways. Sayangnya hari ini banyak saham yang turun, ya. Ini juga ikutan turun, tapi ini udah cukup di low. Ya, cukup di bottom. Kalau misalnya kita tarik, nah hari ini breakout. Kemarin candle udah bagus, Marubozu. Ya, hari ini breakout. Ya, ini menarik sih. Target kemana? Ya, sementara targetnya ke sini dulu. Sementara ya. Ada beberapa resistensi nih. 3.300 terus baru 36 sampai 37. Supportnya mana ini? 25. Ya, jadi kalau masuk 2830 resikonya 300, potensi profit itu 500 sampai 900. Menarik.
Tinggal coba cek di time frame kecil. Nah, time frame kecilnya udah lebih kelihatan. Kalau kuat di atas garis biru diagonal ini udah oke. Gitu. Ya. BNBA menarik. Coba kita cek. Nah, jadi ini ada satu mungkin buat Bapak Ibu yang agak kesulitan baca tren atau agak kesulitan baca candlestick. Nah, ini salah satu indikator atau bantuan ya, alat bantu. Namanya adalah Heiken Ashi. Ya, Heiken Ashi. Candlestick juga sama, cuman kita bisa ngelihat trennya. Jadi contoh gini, ini cara bacanya gini. Cara bacanya gini. Kalau misalnya kita nemu satu candlestick warna hijau, ekornya di atas, ini artinya trennya naik. Ya, ekor di atas berarti trennya naik. Kalau ada candle hijau yang ekornya atas bawah dan ada di dalam satu candle hijau yang panjang begini, berarti dia trennya sideways. Gitu ya, sideways. Nah, yang bahaya adalah kalau nemu tiga candle merah berturut-turut yang punya ekornya di bawah. Contoh nih, ini ekornya di bawah semua kan. Nah, ini udah mulai akan reversal. Tapi kalau yang kayak gini nih, ekornya ada atas bawah, ini masih sideways. Gitu ya. Apalagi masih ada di dalam candle yang besar ini. Gitu. Jadi mulainya dari candle yang di sini, mungkin aku kasih panah kali ya. Mulai dari candle yang ini ya. Yang ini ekornya kan udah di bawah. Nah, berarti kita harus wait and see kan. Ini juga sama. Ekornya di bawah wait and see. Cuman di sini udah keluar nih di candle merah yang kedua, ekor yang di bawah udah keluar dari garis candle yang hijau nih low-nya. Nah, itu saran saya sih keluar dulu. Gitu. Kenapa? Karena trennya akan balik arah. Ya, ternyata selanjutnya juga mengkonfirmasi nih ekornya ada di bawah semua. Gitu. Nah, sekarang BBYB. BBYB BNBA. Ini ekornya udah mulai di atas. Hijau. Ini juga ekornya mulai di atas. Hijau. Artinya pada saat satu lagi candlenya hijau dan ekor di atas itu akan mengkonfirmasi trennya mulai balik arah. Baik itu trennya mulai naik gitu. Baik itu sebentar ataupun lama ya. Sebentar tuh kayak gimana ya, model kayak gini nih cuma sebentar. Kalau lama kayak gimana ya, kayak gini panjang gitu. Ya, ini namanya Heiken Ashi. Tapi jangan Bapak Ibu bandingin, loh kok candlenya hijau nih. Kalau candle yang biasa kan tadi doji. Nah, nggak bisa disamain karena rumusnya beda. Rumus membentukan candlenya itu beda. Jadi nggak bisa disamain, gitu ya. Nah, ini kan doji. Kalau tadi hijau gitu, hijau dengan ekor di atas, gitu. Berlaku nggak saham gorengan? Berlaku. Contohnya kita lihat Dewa ya. Kemarin ada nasabah yang aku jelasin seperti ini. Mungkin aku buka satu lagi deh. Coba bisa nggak ya? Oke, bisa. Ini belajar sebentar ya, Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Simple kok, nggak susah.
Nah, Dewa, yang kanan adalah candlestick yang biasa. Nah, yang kiri ini akan saya ubah jadi namanya Heiken-Ashi ya. Nah, coba nih kalau kita lihat. Ada sedikit perbedaan ya. Di sini di tanggal 31 Maret candlenya merah, Marubozu merah gitu ya. Di sini 31 Maret candlenya Marubozu hijau gitu. Cuman satu kok ini windownya. Hah? Videonya cuma satu. Iya, cuman Oh, satu. gimana? Oke, gimana nih? Udah satu atau dua? Udah dua, udah dua. Oke, nah yang kanan, yang ini, ya ini candlestick biasa. Kalau yang ini Heiken-Ashi. Nah, kita lihat perbedaannya. Dari sini aja, tanggal 28 Maret, bentuknya doji, ya sempat naik karena dari tidur 50 naik 51 tidur lagi. 29 bentuknya Marubozu merah karena opennya 51 closingannya 50. Di sini beda. Tanggal 28 candle hijau ekor atas. Artinya kan sinyalnya mau uptrend ya. 29 candle hijau sinyal ekor atas. 30-nya candle hijau ekor atas. Sedangkan yang di sini 30-nya candlenya Marubozu. Ya, beda ya. Nah, berikutnya tanggal 31 untuk Heiken-Ashi. Bodinya panjang, ekornya atas, ya. Tapi kalau di 31 Maret candle biasa, Marubozu merah gitu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya ya tinggal dibandingin ya. Berikutnya dia naik. Ini dia naik. Ya, sama-sama ada ekor di atas terus. Nah, jadi kan kelihatan. Ini perbedaannya. Loh, tadi kan di sini dibilanginnya kalau ada ekor di bawah, siap-siap reversal. Tapi jangan lupa, ini ekornya ada juga di atas kecil. Ya, terus closingannya masih ada di low dari candle yang tanggal 31 ini. Jadi masih aman. Cuman ini mengindikasikan dia setless. Seperti itu. Ya. Nah, pas dia breakout 60, dia langsung kenceng. Ini pun sama ya. Kalau yang di sebelah sini, kalau dia di sini breakout sini, kenceng juga sama gitu. Nah, ini agak beda sama kalau misalnya kita lihat TPIA. Mungkin lebih jelas ya. Mungkin lebih jelas. Candle biasa nih, kita lihat ya TPIA. Ini kan hijau semua ya. Sorry, ini ada merahnya. Sorry, hijau semua ya. Hijau semua. Di sininya pas turun itu ada merah, ada hijau, ada merah gitu ya. Coba kita cek yang Heiken-Ashi. Nah, ya. Kan lebih kelihatan kan hijau semua trennya naik. Di sini kebanyakan merah semua, trennya turun. Ini ada hijau, tapi ekornya atas. Cuman nggak berhasil keluar dari yang merah ini, high-nya. Gitu ya. Jadi masih belum. Ini ada hijau tapi ekornya atas bawah. Gitu ya. Jadi masih ada di dalam candle ini. Artinya dia lagi sideways. Gitu. Ya. Kan ini kan ngeliatnya lebih enak. Gitu. Lebih kelihatan jelas lah. Trennya ini lagi tren naik, tren turun, tren naik gitu. Gitu ya. Bahkan kayak SDMU kemarin juga cukup oke ya.
Nah, di sini merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, merah, hijau, 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 merah. Nah, ini hijau, kebanyakan hijau, merah cuma satu, terus hijau semua. Gitu. Ini kan trennya berarti masih naik. Ya, ini kelihatan banget kan bedanya. Tuh. Ya, ini salah satu alat bantu aja. Kalau mau ngelihat Heiken-Ashi, memang harus dibandingin sama candle yang sebenarnya gitu. Buat ngeliatin apakah ini masih bisa naik atau enggak. Ya, modelnya seperti itu. Kemarin tuh apa lagi ya? PP kalau nggak salah juga sama sih sinyalnya begitu juga. Tuh. Padahal kalau candle aslinya untuk PP ada merahnya. Sorry. Bukan. Nah, jadi pas merah kayak gini, kalau candle Heiken-Ashi-nya masih hijau ada di dalam ini, ya masih boleh ngambil gitu. Ceritanya begitu. Terus merah kayak gini gimana? Ya, candle Heiken-Ashi-nya masih hijau. Masih boleh ngambil. Tinggal cari aja harga terbagusnya nih di berapa. Kalau ini kan dari candlestick ini kurang lebih supportnya sekitar 110 112 kayak gitu. Ya kurang lebih begitulah ya. Ada yang mau ditanyakan? Kok mau tanya yang Heiken-Ashi itu? Itu kan buat Ya. lihat reversal ya. Jadinya kalau misalkan untuk make sure-nya harus mastiin 3 candle apa pas lagi ganti warna aja. Tiga Misalkan candle tiga candle ya. berturut-turut sih. Oke deh, thank you kok. Itu Ya. aja. Tiga candle berturut-turut, ekornya di atas, nggak boleh ada ekor di bawah untuk yang hijau ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Coba ini juga udah mulai mau ya, udah mulai mau reversal ya. Ini saham batu bara yang turunnya udah cukup lumayan, gitu ya, udah cukup lumayan, mantul di support ya. Ini ada support lagi. Hari ini dijebol, tapi kalau besok bisa mantul atau hijau, ini akan menarik. Ya, batu bara yang habis turun dalam cuman ini doang. Habis turun dalam dan baru mau jalan ya. Modal kayak Indi kan habis turun dalam sekarang udah jalan. Ya, udah jalan. Oh, Doit apalagi gitu. Jadi mungkin bisa dipantau juga buat rotasi gitu. Ya, Doit kan udah balik lagi gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan untuk malam hari ini sampai di sini aja. Terima kasih Bapak Ibu buat waktunya. Selamat malam dan happy cuan. Thank you kok. Malam. Sama-sama. Happy cuan. Happy cuan juga.